Hi everyone, welcome back to English class. In today's lesson, we are going to learn about modal will and would. Last time we learned about modal can and could, and I really hope you will still remember. Dan saya sangat berharap kepada semua siswa kami masih ingat topik kita yang lalu tentang modal can dan could. Dan hari ini kita akan bahas tentang modal will dan would. Jadi modal will ini bisa kita terjemahkan menjadi, kalau dalam bahasa, yaitu adalah akan, ya. Jadi saya akan, kamu akan, mereka akan, I will, you will, they will, ya. Dan would juga sama, namun perbedaannya nanti saya akan jelaskan. Maka kamu fokuskan pikiran kamu pada pelajaran kita kali ini. Jadi will, ya, modal will we use to express belief. Jadi kita mengekspresikan keyakinan kita. Namun sebelum pada terjelaskan lebih dalam lagi tentang materi ini, kamu harus paham betul tentang modal will tadi adalah untuk menceritakan, menyatakan akan itu berarti sesuatu yang akan kamu lakukan di masa yang akan datang, atau sesuatu yang akan terjadi di yang masa akan datang. Maka itu maka kita akan menggunakan modal will, ya. Maka yang akan datang disebut adalah future. Jadi kalau future, kalau dalam bahasa apa saja ya, kalau dibuat waktunya ya, nanti, besok. Jadi kita akan menceritakan kejadian yang akan terjadi nanti, atau besok, atau kapan, ya. Jadi waktunya adalah tomorrow, today, next week, next time, later. Itu adalah waktu kita gunakan untuk modal will. Jadi dia khusus untuk menceritakan, to express belief about the present or future. Oke. Yang kedua adalah to talk about people want to do, ya, people want to do or willingness. Kemudian promise, over, and request. Dan terakhir wish, tentang harapan. Jadi ada 4 fungsi daripada modal will. Jadi yang pertama adalah untuk menceritakan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi contohnya, she will phone me later. Ya, kamu perhatiin gambarnya, maka dia akan menghubungi saya nanti, bukan sekarang tapi nanti. Ya, jadi menceritakan yang akan terjadi nanti atau yang akan datang. Atau I will be happy when my exam are over. Jadi dia akan senang kalau ujiannya selesai. Apakah ujian sudah selesai? Not yet. Tapi setelah selesai nanti dia pasti akan sangat senang sekali. Atau kamu bilang I will come to your house tomorrow. Saya akan datang ke rumah kamu besok. Ya, kapan datangnya? Besok. Sudah berangkat? Not yet. Ya, besok dia akan datangnya. Atau kamu bisa I will have finished my homework before you come. Jadi tugas saya akan sudah selesai ketika kamu datang. Mungkin dia sedang mengerjakan dan dia memberitahu kalau kamu nanti pulang, atau sekarang kamu pergi nanti pulang, PR-nya sudah selesai. I'm so sorry, ya. Saya minta do apologize for me kalau ada suara yang aneh di belakangnya. Dan selanjutnya adalah I will be in Jakarta next week. Jadi dia akan di Jakarta minggu depan. Oke. Jadi ini menceritakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah to express your belief or confidence. Jadi untuk menyatakan keyakinan, ya, percaya atau percaya diri kamu lah, ya, your confidence. Jadi kamu bisa bilang John will be in his office. Jadi kamu mungkin you have an appointment with someone, ya, kamu ada janji dengan seseorang dan kamu mau mengajak dia bertemu dengan John, tapi Johnnya tidak ada. Maka kamu yakini bahwa John akan berada di kantornya. Oke. Tomorrow will be a pleasant day. Besok adalah hari yang baik, yang bagus, ya. Oke, hari ini hujan, tomorrow will be more pleasant. Mungkin besok lebih baik. Oke, lebih nyaman, ya. Atau we will be late. Ketika kamu sudah no more time, nggak ada lagi waktu, ya, waktunya sudah mau habis, jadi kamu udah yakin bahwa kalian sudah akan terlambat. Oke. Jadi ini adalah fungsi yang kedua, kita mengekspresikan keyakinan kita. Selanjutnya adalah willingness, kerelaan, ya, apa yang orang lain mau lakukan sama kita atau sebaliknya. Jadi kita bisa bilang adalah I will see you tomorrow. Ya, jadi ya akan hendak lagi untuk bertemu lagi. Atau perhaps Dad will lend me the car. Jadi dia berharap, ya, menginginkan ayahnya akan rela untuk meminjamkan mobil sama dia. Oke.
Selanjutnya order, over, and request. Jadi order itu adalah menyuruh atau memerintahkan. Excuse me. Overs itu adalah overs itu menawarkan, dan request meminta. Jadi ketika menyuruh orang, ya langsung aja will you be quiet. Ketika sedang ribut, kamu bisa bilang will you be quiet. Kamu artinya menyuruh dia, memerintahkan dia untuk dia. Atau kamu bisa bilang I will give you a lift home after the party. Jadi dia menawarkan suatu tempat ya setelah pesta, sebuah tempat untuk tinggal setelah pesta. Selanjutnya I will come and see you next week. Ya. Jadi we will come and see you next week. Jadi ini juga menceritakan bagaimana kita untuk order, overs, and request. Oke. Selanjutnya expression with would. Jadi would ini adalah menceritakan masa past ya, atau masa lampau. Ya, kalau tadi will menceritakan tentang future, dan ini adalah pastnya. Ya, tentang presentnya, yang ini adalah pastnya. Sorry, kalau will tadi present, kalau would adalah past. Jadi dia menceritakan adalah to talk about the past for politeness, and then for opinion, your hope, ya, untuk mengekspresikan opini kamu, atau your desire, tentang keinginan, kerinduan kamu. Okay, well, to talk about past. Jadi tadi kalau menceritakan tentang past tense, present itu will, sekarang past would, ya. Jadi kamu bisa contoh, even as a boy he knew that he would succeed in life. Jadi dia menceritakan bahwa sekalipun dia ya masih kecil, ya, jadi menceritakan yang masa lalu, dia sudah tahu akan sukses dalam hidup. Ya, selanjutnya I thought that it would rain. I thought it would rain, so I broke my umbrella. Jadi dia sudah tahu ya, bahwa akan hujan. Jadi dia sudah tahu akan hujan, jadi dia membawa payungnya. Jadi ini kejadian ini sudahlah, dia udah tahu hujan, makanya dia tak bawa payungnya. Dia tahu akan hujan, maka dia bawa payung. Berarti dia udah bawa payung, ya, sudah sediakan payung sebelum hujan. Okay, well, polite request and question. Jadi ketika kita meminta, kita lebih sopan meminta dengan menggunakan kata would. Kalau tadi will you be quiet. Sekarang kalau kita request, namanya juga meminta, maka kita harus lebih sopan menggunakan kata would. Jadi would you open the door please. Jadi kita menyuruh orang untuk membuka pintu lebih sopan daripada menggunakan kata open the door please. Itu order, perintah, ya. Atau would you go with me. Jadi lebih sopan, ya. That is more polite than will you go with me. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh yang bisa kamu lihat bagaimana kita meminta atau menanyakan. Contohnya adalah what would the capital Nigeria be. Oke, dia menunjukkan, dia nanya itu apa itu ibu kota daripada Nigeria contohnya. Jadi lebih sopan kamu menggunakan kata would, ya, atau seperti itu saja, would you know the answer, ya, apakah kamu tahu jawabannya. Jadi lebih sopan daripada do you know the answer. Oke. Baik, selanjutnya excuse me guys. Oke, selanjutnya menanyakan pendapat, ya, mengekspresikan pendapat atau menanyakan pendapat juga boleh. Jadi I would imagine that they will buy new one. Oke, atau I would have to agree. Jadi ini dia mengekspresikan pendapatnya tentang bagaimana opini dia, bisa menggunakan kata would. Kemudian desire, kerinduan, I would love to live here. Mungkin dia mengunjungi suatu tempat dan dia tertarik, ya, dengan tempat itu, maka dia berharap dan menginginkan dia untuk tinggal di sana. Atau kamu bisa menanyakan orang apakah dia ingin, ya, mau atau tidak. Jadi would you like some coffee? Ya, jadi kamu bisa tanya apakah dia mau atau tidak. Ya, jadi ketika kita menginginkan sesuatu atau menanyakan keinginan orang lain, kita juga bisa menggunakan kata would karena dia lebih polite, oke, lebih sopan. Oke, tugas kamu di rumah adalah kerjakan ini di rumah
Apakah dia menggunakan modal will atau would? Kalau will itu tadi present, kalau would itu past tense-nya. Oke, silakan kerjakan di rumah. I think that's enough for today. Thank you very much and see you.